sudah bisa sampai ke level yang keenam, yaitu namanya bumi sukma. Bumi sukma. Iya, sukma itu kan Tadi kita. bumi jinem ya. Iya, tadi kelima itu bumi jinem. Terus ini bumi sukma. Ya. Nah, namanya bumi sukma, orang itu selalu menyebut ya sukma itu kaitannya dengan kehidupan. Ya. Nah, di dalam bumi sukma itulah manusia sudah tidak lagi membedakan dirinya dengan makhluk yang lain. Oke. Kamu adalah aku yang lain. Iya, iya. Jadi itu. Ya. Jadi kalau pada bumi sukma ini masih bisa dilihat ada orangnya. Karena tingkatannya kan baru suatu ungkapan. Oke. Ya. Nah, yang ketujuh, nah ini kan bumi rasa. Bumi rasa. Bumi rasa, ya kan. Dia sudah tidak dipahami oleh orang lain. Dia pun tidak membutuhkan agama apapun. Nah, jadi di situ. Ya. Ya, dia paling memberi nasihat kalau ada orang ya. Jadi di situ. Ya, jadi ia sudah bebas dari segala kepentingan yang ada di ini. Itu kalau orang sudah sampai bumi rasa. Sudah tidak terikat lagi dengan dualitas. Ya tidak terikat. Orang sehingga bertanya kan, loh dari mana bertanya? Loh sudah sampai rasa. Dia menyatakan rasaku hidup-hidup. Tapi kan menjadi sulit dikenali orang gitu. Ya dia ketemu orang ya kan. Misalnya disuguhi ya sudah terima kasih saya ini. Ya, karena dia sudah tidak membutuhkan makanan dalam bentuk materi. Kan hidup ini karena rasanya kan Mas. Iya. Orang tidak punya rasa sebenarnya tidak hidup. Walaupun secara jasmani tampak hidup. Gitu. Nah, disinilah kita perlu menggali. Ya, nah itu pun dibahas sebenarnya secara fondasinya ada di Ma'rifat Kasunyatan, tapi khusus buku itu kan memang mengungkapkan kondisi secara khususnya itu. Nggak tahu kok tiba-tiba bahas tema ini tadi, belum pernah kita bicara ini. Nah, lanjut. Jadi Mas, ya di dalam kehidupan ini yang harapan kita tentu mendorong ke bumi budi dulu. Ya, budi itu apa sih? Kan perilaku yang benar. Perilaku yang benar itu kan karena orang menggunakan rasionalnya dengan benar. Jadi di situ, ya orang bisa menerima kritik, ya kan nggak akan marah. Itu sudah hanya yang keempat, apalagi nanti kelima kan nggak urusan sudah. Yang keempat saja itu sudah nggak bisa marah. Ya. Udah jadi ini Yudhistira. Iya. Jadi makanya syarat untuk bisa maju adalah didorong agar minimal 20%, ini hukum Pareto, minimal 20% warganya mencapai bumi budi. Nah, minimal 20%. 20%. Aduh. 20% dari 280 juta orang. Iya, kita mungkin 1% aja belum ada. Wajar ya, masih halal darahnya gitu ya. Wajar kan gitu. Kafir, syirik gitu ya. Jadi di situ. Pak Ujim, dulu waktu aku masih ngaji itu kan dapat cerita ya di kajian-kajian salaf itu kan dikatakan ada cerita 3 orang masuk sebuah gua terus kemudian pintunya tertutup. Yang pintunya tertutup gara-gara apa gitu ya. Terus kemudian satu orang, wah aku dulu pernah berbuat baik ini, ya Allah tolong bukakanlah pintu gua ini. Buka sedikit gitu kan ya. Artinya dari cerita itu mengandung sebuah pesan bahwa kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan itu seolah-olah bisa ditukar oleh sesuatu yang kita inginkan gitu. Dan aku sendiri termasuk orang yang praktik hal itu gitu. Dari SMA lah ya, dari SMA aku praktik gitu. Dan aku ngerasa iya gitu. Nah, dalam perspektif Pak Ghojim gitu, menukar amal perbuatan yang pernah kita lakukan, sawab dan energi positifnya kita minta dihadirkan di sini, itu logis, realistis nggak kira-kira? Jadi sebelum jawab logis realistisnya tuh gini ya,
itulah yang dikenal ya kan di dalam, kalau di dalam bahasa Islam itu adalah merupakan jenis tawasul perbuatan. Ya, kan tawasul itu ada tawasul bentuk apa itu mengingat guru siapa dan sebagainya, ini tawasul perbuatan. Jadi orang itu bilang misalnya saya punya orang tua yang lemah, saya yang biasa menyusui, maka tolong dibukakan. Akhirnya ya kan. Ya, ini karena itu tadi ikatan dirinya perbuatan dengan orang tuanya itu sebenarnya itulah makna hakikat kehidupan. Ya, sama itu dalam segala hal kebaikan itu ya tawasul sendiri kan dari kata masolah, jadi menghubungkan. Jadi bagaimana sesuatu itu tetap termanifestasikan, terhubungkan ya. Jadi itu sebenarnya bukan menukar. Cuma ketika orang dihadapkan segala sesuatu yang mustahil dengan sistem rasionalnya, ya maka dia berarti menggunakan yang irasional. Ya. Jadi ada tingkatannya kan. Kalau sesuatu itu masih bisa diatasi dengan rasional, ya alam juga menyediakan cara yang rasional. Tapi misalnya yang irasional, misalnya sampean nggak bisa kan, misalnya apa itu suatu hari misalnya apa ini ban meletus misalnya, ya kan ban kendaraan meletus terus bilang saya ini kan biasa ngasih ya kan apa ini susu minuman ibu saya. Mohon ya kan banyak diutuhkan. Ya kan nggak bisa. Kan ini batu itu ada suatu gerakan yang karena daya dorong dari tawasulnya itu, maka batu itu hanya menyingkap. Ya kan? Kan dia juga tidak pecahkan ini batu itu. Nah, tidak. Ya. Nah, kita juga selalu modelnya juga selalu tawasul, misalnya berdoa itu misalnya orang semoga saya lewat ya tidak ada makhluk yang terganggu oleh perjalanan saya. Itu kan sama saja. Nah, bisa kan aman-aman saja sampai sana. Nah, seperti itu gitu. Oke. Nah, ini yang menarik lagi nih tentang rahasia sifat 20 yang masih jarang dipahami oleh banyak orang. Pak Gojim mungkin bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman. Ya, jadi gini, sebenarnya sifat 20 itu selama ini disampaikan sebagai doktrin. Sebagai doktrin, bukan sebagai amalan, bukan sebagai amaliyah hidup kita. Ya, sebenarnya sifat itu bukan sifat 20, tapi sifat 21. 21. Yang satu itu jais, itulah yang maha kuasa. Yang 20 itu sebenarnya ditujukan ke kita. Nah, yang satu itulah yang maha kuasa. Jadi di situ. Ya. Jadi misalnya wujud, ya saya wujud. Wujud merupakan kehadiran Tuhan, ya ini salah satu wujudnya. Jadi itu sifat yang ditujukan, sifatnya yang maha kuasa, tapi yang dimanifestasikan kepada semua titahnya. Makanya kalau di dalam bahasa Jawa itu menyebut makhluk itu titah. Jadi tidak disebut apa itu seperti di bahasa Arab makhluk. Makhluk itu dari kata kholako. Kholako itu menciptakan. Jadi makhluk itu sesuatu yang diciptakan. Kalau bahasa Inggrisnya ya creature. Dari kata to create ya itu artinya menciptakan ya, creature berarti ciptaan, kreator berarti yang menciptakan. Nah, kalau di Jawa itu titah semua ini. Iya. Titah itu apa? Titah itu sebenarnya sama dengan sabda. Ya, namanya sabda, yang bersabda itu yang maha kuasa ini tidak lagi seperti apa itu mencipta simsalabim, itu tidak. Ya dengan segala jaisnya tadi, sifat satu tadi, terwujudlah segala
segala macam yang ada di alam semesta. Lalu kita diminta untuk menjalankan sifat 20-nya itu. Ya, kan di situ ada misalnya kidam, ya, kan artinya dahulu, ya kan. Kita selalu didoktrin dari Tuhan itu yang paling dahulu. Ya. Lah, kan kalau kita lihat tadi kan, jadi bahwasanya manifestasinya apa Tuhan itu ya kita ini, ya kita ini juga paling dahulu. Makanya dibuat lebih dulu paham daripada hewan, tumbuhan dan sebagainya. Jadi di situ. Nah, jadi makanya manusia itu karena kidam ya menjadi suatu kodam yang mendahulukan sesuatu, sehingga manusia itu adalah pemimpin bagi kita yang lainnya. Sama bako, ya bako itu artinya kekal. Ya, orang apa ini menyebut kekal kan pada Tuhan, tapi kan kalau ditanya, lalu kekalnya Tuhan itu bisa dibuktikan dari mana, kan nggak bisa. Ya kan? Malah di dalam serat-serat Jawa dikatakan, jadi kalau bahasa Indonesianya ini gini, tidak ada sesuatu yang kekal, ya kan? Dan yang kekal itu bukan sesuatu. Jadi artinya kalau kekal berarti bukan sesuatu. Kalau sesuatu tidak ada yang kekal, ya kan? Kalau kekal berarti bukan sesuatu. Ya, iya, kalau kekal berarti bukan sesuatu. Nah, kalau bukan sesuatu kan kita juga nggak bisa mencatur membahasakan apapun. Ya. Nah, artinya manusia itu, ya, bako itu artinya prosesnya, Mas. Jadi hidup kita ini kan bako. Tadi saya katakan, kalau hidup itu tidak kekal berarti bukan hidup. Ya, kalau kita memahami kekekalan kita nggak akan berani melakukan yang menjadi penghalang kekekalan kita. Ya, penghalang kekekalan kita itu misalnya berbuat jahat dan sebagainya itu penghalang. Ya, membunuh orang itu penghalang. Ya, kan makanya ada cerita kan, Nabi Muhammad itu, ya kan, selama di Madinah itu, ya, melakukan 36 kali perang. Ya, ini hadis, ya kan. Yang 27 kali perang dalam 10 tahun itu dipimpin sendiri. Tetapi tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu pernah membunuh orang. Nah, di sini terjadi kontradiksi. Bagaimana ada seorang pemimpin perang nggak membunuh orang? Nah, disinilah sejarah manusia itu bisa dimanipulasi. Ya, boleh jadi memang selama di Madinah itu ya tidak seperti yang digambarkan dan kita terima. Ya, Nabi ngaji, ngajak sana sini. Ada orang yang tidak setuju, ada kan gitu kan. Tidak se-ekstrim itu ya. Iyalah, tidak se-ekstrim itu lah. Masalahnya emang kita nggak tahu sendiri sih, Pak. Nah, iya. Itu kepentingan bangsa Arab, menyatakan perang untuk mengalahkan yang lain itu. Nah, gitu. Tapi cerdas-cerdas ya orang Arab ya, bikin narasi-narasi, Sebenarnya semua bangsa itu diberi kecerdasan lokalnya atau kearifan lokalnya. Akan tetapi ada kondisi yang membuat ia mengimplementasikan kecerdasannya itu karena kondisi ekstrim wilayah hidupnya. Ya, misalnya bangsa Arab. Bangsa Arab itu sekarang penduduknya baru 32 juta. Padahal sudah 1400 tahun kalau dari zaman Nabi Muhammad. Ya, karena mereka tahu di Arab itu ekstrim. Jadi dia akhirnya yang punya duit ke negara lain. Sehingga total jiwa orang yang berbangsa Arab itu di Timur Tengah itu 350 juta. Tapi tersebar di Mesir, di Sudan, di Nigeria, di mana-mana gitu loh. Karena meninggalkan Jazirah Arab yang gak enak itu tadi, gitu. Jadi, nah kita kecerdasannya itu menurun karena ya lingkungan hidup kita itu menyamankan kehidupan kita.
akhirnya kita santai-santai. Nah, betul. Itu fakta, kita santai-santai. Gini saja juga makan. Apa sih yang dicari dalam hidup ini? Nah, itu pelan-pelan menurunkan generasi yang akhirnya tidak mampu berpikir. Ya makanya tadi saya katakan kan, ketika bisa membuat gamelan, nggak ada orang membuat musik dari besi ya di dunia ini. Tapi kita sanggup membuat musik dari besi. Itu artinya sudah melampaui rasional, Mas. Nah, gitu. Ya. Dari besi kan. Apa itu gender, apa itu saron dan sebagainya, semuanya dari besi. Ya, dan sekarang dikagumi oleh seluruh dunia. Kok nggak menurunkan orang ahli itu? Ya itu tadi, karena nyaman. Ini ya. Jadi saya itu diceritai ya, yang ngaji pada saya tapi dalang. Ya. Sekarang itu Pak Kojim katanya, dalang itu ya rebutan untuk cari makan. Jadi tidak seperti dulu harus subuh baru selesai. Sekarang jam 12 sudah selesai dan itu dibagi, ada acara campur sarinya, ada acara dagelannya, dangdutnya, ya, dangdutnya, ya tinggal wayangannya itu 1 sampai 2 jam. Dan itu hanya dalang dapat 4,5 juta, rebutan. Jadi jangan bayangkan ratusan juta. Nah ini yang membuat menurun itu seperti gitu. Karena penilaian terhadap seni nggak ada. Gitu loh. Lah, bayangkan kan orang barat itu kan, ada ngelukis upil gitu aja sudah, nilainya sekian ratus juta begitu. Nah di sini kan nggak laku. Nah, jadi ini memang harus ditingkatkan. Sebelum bisa kita ningkat ke bumi budi, jangan pernah berpikiran bisa menghargai seni. Semua ini bentuk seni, Mas. Orang-orang hidup di dalam masyarakat itu ada yang kelihatan nyebar apa itu bunga dan sebagainya, itu manifestasi dari seni. Ya, bukan dari rasionalnya, bukan dari emosinya, tapi dari seninya. Nah, jadi di situ. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal kecerdasan gitu Pak Kojim. Tadi kan kita ngomongnya tentang orang Arab karena wilayahnya seperti itu sehingga kemudian dia memunculkan banyak strategi untuk kemudian mengumpulkan uang dan lain sebagainya. Itu jangan-jangan kayak misalnya kayak yang di Ka'bah, yang di Mekah itu orang haji itu jangan-jangan jadi inspirasinya para habaib Ba'alawi, habaib pinggiran yang masuk ke Indonesia sehingga mereka harus bisnis makam keramat, itu terinspirasi dari sana dia. Ya, boleh jadi. Bisa jadi. Boleh jadi, ya. Tetapi di Arab sendiri sudah mulai terjadi perubahan. Jadi sekarang itu membangun gedung namanya Muka'ab. Muka'ab itu kalau diterjemahkan Ka'bah. Iya. Gedung itu dengan Ka'bah KW. Iya, tapi lebih besar. Oh, lebih besar. Iya. Jadi panjangnya 400 meter, lebarnya 400 meter, tingginya 400 meter.